Adapun menyatakan hadis yang berkenaan dengan membaca surah Yasin ini merupakan hadis yang dhaif dan boleh diamalkan karena dalam fadailul amal, maka ini salah kaprah. Tatkala suatu hadis membicarakan tentang bolehnya mengamalkan sesuatu dalam perkara-perkara tertentu dalam syariat, maka ini tidak lagi berbicara tentang fadailul amal, melainkan penetapan suatu hukum. Contoh yang dimaksud dengan fadailul amal adalah tatkala ada suatu hadis atau dalil Al-Quran atau hadis yang sahih membicarakan tentang bolehnya mengamalkan sesuatu atau menetapkan suatu amalan pada keadaan-keadaan tertentu. Kemudian datang hadis dhaif yang menyatakan tentang keutamaan mengamalkan amalan tersebut yang disebutkan oleh hadis yang sahih, maka inilah yang dimaksud dengan fadailul amal. Kemudian yang kedua, berdalil dengan perkataan para ulama yang membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar. Namun kita katakan ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara mereka yang tidak membolehkan secara mutlak untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar ini tidak disebutkan secara lengkap. Namun disebutkan secara lengkap dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan saya akan membacakan dalam kitab Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qad ittafaqa al-ulama'u ala jawazi al-amali bil hadits al-dha'ifi fi fadail al-a'mal, wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadits bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi as-sahihah. Para ulama telah bersepakat terkait dengan bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif pada perkara fadailul a'mal. Akan tetapi bersamaan dengan hal ini, aku tidak bersandar kepada hadis-hadis tersebut. Bahkan aku bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Ini adalah perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan para ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis yang dhaif dalam fadailul a'mal, mereka tidak memiliki pembicaraan sampai sana saja, melainkan mereka memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, di mana beliau memberikan syarat terkait dengan bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif dalam perkara fadailul a'mal. Di antara syarat tersebut disebutkan an yakuna ad-dha'fu ghaira syadidin, bahwa kelemahan. Kita tanggapi video barusan. Ini penting untuk kita tanggapi, kita luruskan, karena ketika saya menyimak sepertinya ada kesalahan dalam menyampaikan maksud Imam An-Nawawi, utamanya yang termaktub di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana yang sudah dibaca oleh Ustadz barusan. Sebenarnya bukan ini saja yang akan saya bahas, tapi ada beberapa poin. Baik, kita langsung masuk pada poin pertama. Pertama, beliau mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat, seperti man qara'a Yasin lailatal Jum'ati asbaha maghfuran lahu, ini hadisnya adalah dhaif, dan ini jika dikatakan fadailil a'mal maka salah kaprah. Ini adalah pernyataan Ustadz tadi. Dan beliau memberikan argumen begini. Jadi yang dimaksud dengan fadailil a'mal itu adalah jika ada hadis sahih yang menjelaskan ataupun yang memerintahkan tentang amalan pada keadaan tertentu, kemudian ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaannya, maka ini yang dikatakan sebagai fadailil a'mal. Jadi kalau tidak ditopang dengan hadis sahih, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan perintah melakukan membaca surat Yasin pada malam Jumat, tapi tiba-tiba ada fadilah membaca surat Yasin pada malam Jumat yang dhaif, ini tidak dikatakan fadailil a'mal. Itu adalah argumennya. Namun yang sangat disayangkan, argumen ini tidak didukung dengan referensi, tidak didukung dengan literatur sama sekali. Seandainya ada referensinya, ini sangat bagus. Ini bisa menambah wawasan kita. Baik, yang kedua, beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar itu tidak disebutkan secara lengkap. Dan lengkapnya itu ada di dalam kitab Al-Arba'in. Nah, ini kita cek teman-teman. Pertama, saya membawa kitab Al-Adhkar. Dalam Al-Adhkar dikatakan, qolal ulama minan muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wa targhib wa tarhib bil hadithid dhaif ma lam yakun maudu'an. Boleh bahkan dianjurkan beramal tentang keutamaan-keutamaan, wa targhib dan motivasi, wa tarhib bil hadithid dhaif dengan bersandar pada hadis dhaif, malam yakun maudu'an selama tidak maudhu. Ini adalah pendapat Imam An-Nawawi. Artinya hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadailil a'mal. Dan Imam An-Nawawi di sini tidak menyatakan harus ada hadis sahih yang menopangnya. Nah, beliau tadi sempat mengatakan lengkapnya ada di dalam kitab Al-Arba'in. Ini barangkali dalam kitab Al-Arba'in ada penjelasan bahwa ada keharusan untuk ditopang dengan hadis sahih. Kita coba cek teman-teman.
Tadi beliau sempat membaca langsung memotong pada kalimat ini. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadits. Dan bersamaan dengan ini, maka yang menjadi pijakan bagi saya, kata Imam An-Nawawi, itu bukan hadis dhaifnya. Bal ala qoulihi fil ahaditsis shahihah, melainkan pada hadis yang sahih. Namun beliau ketika membaca hadis ini tidak melanjutkan kelanjutannya, kemudian juga tidak membaca apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dari awal. Sehingga di sini terjadi yang namanya salah paham. Nah, saya coba baca dari awal, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du faqad ruwina an Ali ibn Abi Thalib. Kami mendapatkan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda ila akhirih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang memelihara, yang menyampaikan kepada umatku 40 hadis tentang urusan agama, maka dia nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama golongan faqih dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan aliman. Wa fi riwayatin wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan ila akhirih. Imam An-Nawawi melanjutkan, wattafaqul hufadhu ala annahu haditsun dhaifun wa in kathurat turukuhu. Dan para ahli hadis sepakat bahwa keutamaan memelihara 40 hadis atau menyampaikan 40 hadis kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis dhaif meskipun turuknya sangat banyak. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu adalah dhaif. Ini menurut para ahli hadis. Lalu kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan, wa qadis takhartullaha ta'ala fi jam'i arba'ina hadithan. Lalu saya beristikharah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis. Dasar yang pertama, iqtida'an biha ula'il a'immatil a'lam wa hufadil Islam. Karena mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Lalu kemudian wa qadit tafaqul ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal. Para ulama sepakat akan kebolehan mengamalkan hadis dhaif pada fadailil a'mal. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadits. Maka yang menjadi pijakan bagiku bukan hadis yang disebutkan di awal tadi itu. Jadi ini sebenarnya Imam Nawawi bukan dalam rangka untuk memberikan persyaratan lebih akan kebolehan mengamalkan hadis dhaif pada fadailil a'mal. Ini bukan memberikan persyaratan lebih. Akan tetapi adalah Imam An-Nawawi di dalam menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini itu bukan berpijak pada hadis dhaif tadi itu. Akan tetapi berpijak pertama mengikuti jejak para ulama-ulama sebelum Imam An-Nawawi. Lalu yang kedua, bal ala qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, liyuballigha syahidu minkum al-ghaibah. Kenapa Imam Nawawi menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Tujuannya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak memiliki ataupun tidak tahu tentang hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ini bukan memberikan persyaratan lebih terkait dengan kebolehan mengamalkan hadis pada fadailil a'mal, tapi ini adalah motivasi Imam An-Nawawi di dalam menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pijakannya yang pertama mengikuti ulama terdahulu, yang kedua adalah mengamalkan hadis, liyuballigha syahid minkum al-ghaib, agar orang yang hadir, orang yang tahu itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang tidak tahu. Lalu yang kedua pijakannya, naddarallahu imro'an sami'a maqalati. Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku,
fawa'aha, kemudian dia menghafalnya, fa'addaha, menyampaikan, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar. Nah, ini teman-teman, ini bukan memberikan persyaratan lebih. Bahkan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikatakan begini. Wa ma'a hadza alladzi dzakartuhu min jawazil amal bil haditsid dha'if fil fadail falaisa i'timadi ala hadzal hadits ayil mutaqaddim wa huwa man hafidhu ala ummati. Jadi pijakan saya dalam menulis kitab Al-Arba'in ini bukan pada keutamaan-keutamaan menghimpun 40 hadis sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu hadis man hafidhu ala ummati ila akhirih, lastu mustanidan ilahi. Saya tidak berpijak pada hadis ini. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pijakan saya adalah hadis baginda Nabi yang sahih, liyuballighu syahid minkum al-ghaib. Jadi lebih kepada menunaikan amanah untuk menyampaikan hadis kepada para umat. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi Imam Nawawi bukan memberikan persyaratan lebih. Jadi fadhailil a'mal itu boleh diamalkan, harus ditopang dengan hadis sahih, tidak seperti itu. Bahkan di dalam kitab Al-Majmu', ini kitab yang sangat otoritatif bagi Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, "Qultu," saya, kata Imam Nawawi, saya berkata, "wa qadit tafaqul ulama ala annal hadits al mursal wad dhaif wal mauquf yutasamahu bihi fi fadhailil a'mal." Ulama sepakat bahwa hadis mursal, hadis dhaif, hadis mauquf itu ditoleransi atau diperbolehkan diamalkan pada fadhailil a'mal. Ini. Jadi tidak ada persyaratan lebih dari Imam An-Nawawi. Ini juga bisa dibuktikan dengan apa yang beliau baca tadi. Beliau membaca ini. Namun sayangnya beliau kurang memperhatikan, teman-teman. Qala Suyuti fit Tadrib lam yadkur Ibnu Shalah wan Nawawi liqabulihi siwa hadza syarti. Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi tidak menyebutkan untuk diterimanya hadis dhaif kecuali hanya syarat ini. Syaratnya apa? Ai kaunihi fil fadhail wa nahwiha. Syaratnya adalah diamalkan pada fadhail dan semisalnya, targhib wa tarhib ataupun al-qasas. Jadi ini sudah jelas dikatakan lam yadkur Ibnu Shalah wan Nawawi liqabulihi siwa hadza syarti. Jadi Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif pada fadhailil a'mal. Ini tanpa ada persyaratan lebih. Tuh teman-teman ya. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Memang dalam menyikapi hadis dhaif ini, para ulama itu berbeda pendapat tentang kebolehan untuk mengamalkan. Ada ulama yang melarang untuk mengamalkannya sama sekali, kemudian ada ulama yang memperbolehkan untuk mengamalkan pada fadhailil a'mal. Di antaranya ini adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. Kemudian ada ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif pada fadhailil a'mal, tapi harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi bahwa beliau tidak secara eksplisit mengatakan Imam Nawawi itu mempersyaratkan harus ada tambahan hadis sahih, tidak secara eksplisit menyatakan seperti itu. Tapi ketika saya menyimak apa yang dia sampaikan, jadi beliau itu dari pertama mengatakan salah kaprah dan fadhailil a'mal itu harus ditopang dengan hadis sahih, kemudian membaca redaksi Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in, dan ternyata dalam kitab Al-Arba'in itu bukan memberikan persyaratan lebih, itu justru adalah motivasi Imam An-Nawawi menulis kitab Al-Arba'in itu bukan semata-mata karena hadis dhaif, bukan semata-mata karena keutamaannya, tapi karena sebagai amanah yang disampaikan oleh hadis, liyuballighu syahid minkum al-ghaiba nadarallahu imro'an sami'ah maqolati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Itu teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir, terkait dengan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Sebenarnya ini juga tidak bertentangan dengan hadis sahih. Karena apa? Karena ada perintah untuk membaca surat Yasin pada malam hari, dan hadisnya ini adalah hadis hasan atau hadis sahih. Hadis hasan dan juga hadis sahih. Dan ini disampaikan di dalam kitab Ibnu Katsir pada jilid 3, Shahifah 525, dikatakan begini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, dia akan diampuni oleh Allah pada pagi harinya. Isnaduhu jayyidun. Sanad hadis ini adalah jayyid. Nah, kalau kembali kepada ilmu hadis, yang dimaksud dengan sanad jayyid ini berkisar antara hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan secara umum ini bisa dijadikan hujjah. Wa qala Ibnu Hibban fi sahihihi, dan Imam Ibnu Hibban berkata di dalam kitab sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtighu awajillah ghufira lahu. Siapa yang baca surat Yasin pada malam hari mengharap ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini adalah hadis sahihnya teman-teman, atau ini adalah hadis hasannya. Ada perintah membaca surat Yasin pada malam hari. Baginda Nabi tidak menentukan Anda membacanya pada malam apa, itu tidak ditentukan oleh baginda Nabi. Jadi kalau misalkan Anda membaca pada malam Senin, ya maka malam Senin itu diampuni. Anda membaca pada malam Jumat, ya membaca pada malam Jumat itu diampuni. Nah, kemudian ada hadis yang menyatakan man qara'a Yasin lailatal Jum'ati asbaha maghfuran lahu. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih ini ataupun dengan hadis hasan ini. Sehingga hadis ini tetap bisa diamalkan, dan ini menyangkut tentang fadhilil a'mal. Fadhilil a'mal itu apa? Keutamaan-keutamaan beramal. Dan fadhilil a'mal itu tidak harus pada hadis dhaif, tapi juga bisa pada hadis sahih. Jadi ini saya kira sudah sangat jelas, mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan manfaat kepada kita. Sekali lagi, membaca surat Yasin pada malam Jumat itu diperbolehkan, bahkan tetap dianjurkan, meskipun anjurannya itu tidak secara khusus, tapi anjurannya itu secara umum, dan dia tetap akan mendapatkan fadilah, keutamaan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadwal ibadah pada keadaan-keadaan tertentu itu diperbolehkan selama bukan ibadah yang memang sudah dijadwal oleh syariat, seperti sholat 5 waktu. Kalau tidak ada jadwalnya, misalkan seperti dzikir, kita boleh menjadwal kapanpun. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.